Di antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari kutipan nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Di antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kutipan yang berasal dari Imam Hasan Al-Basri tersebut mengungkapkan pandangan bahwa ketika seseorang terlalu terlibat dalam aktivitas yang tidak memberikan manfaat, itu bisa dianggap sebagai tanda bahwa ia tidak mendapatkan bimbingan atau perhatian dari Allah. Dalam konteks Islam, ini sering diartikan sebagai kehilangan arah yang benar dan terjebak dalam hal-hal yang sia-sia yang tidak membantu pertumbuhan spiritual atau material seseorang. Menurut beberapa sumber Islam, seperti yang dijelaskan dalam hadis, kesempurnaan keimanan seseorang dapat dilihat dari kemampuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Ini mencerminkan prinsip bahwa waktu dan upaya harus diarahkan pada hal-hal yang memperkaya kehidupan seseorang secara rohani dan sosial, seperti beribadah, berbuat baik, dan membantu orang lain. Imam Hasan Al-Basri juga menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat menunjukkan bahwa imannya belum sempurna dan bahwa Allah mungkin telah berpaling darinya. Dalam praktiknya, ini berarti seorang muslim harus berusaha untuk menggunakan waktu dan sumber dayanya dengan bijaksana. Menghindari pemborosan waktu pada kegiatan yang tidak mendukung tujuan hidup yang lebih besar atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, mereka harus berusaha untuk melakukan amal saleh, memperdalam pengetahuan agama mereka, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Untuk menghindari kesibukan yang sia-sia dan memastikan bahwa waktu Anda digunakan dengan bijaksana, Anda bisa mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, tetapkan prioritas. Fokuskan energi Anda pada apa yang benar-benar penting dan memiliki dampak positif bagi kehidupan Anda. Buatlah daftar prioritas dan usahakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut terlebih dahulu. Kedua, pengelolaan waktu yang efektif. Gunakan alat bantu seperti kalender atau aplikasi pengelolaan waktu untuk merencanakan hari Anda. Pastikan untuk menyisihkan waktu untuk kegiatan yang mendukung tujuan pribadi dan profesional Anda. Ketiga, pembatasan distraksi. Identifikasi sumber distraksi dalam kehidupan sehari-hari Anda dan ambil langkah untuk meminimalisirnya. Ini bisa berupa notifikasi ponsel, media sosial, atau bahkan orang-orang yang sering mengganggu konsentrasi Anda. Keempat, refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenung dan melakukan muhasabah diri. Ini akan membantu Anda memahami apakah Anda menghabiskan waktu dengan cara yang sejalan dengan nilai dan tujuan Anda. Kelima, ilmu yang bermanfaat.
Dalam konteks Islam, menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya adalah salah satu cara untuk menghindari hal-hal yang sia-sia. Ilmu yang tidak diamalkan dianggap tidak memberikan manfaat. Keenam, amalan yang ikhlas. Lakukan amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Amalan yang tidak ikhlas dan tidak ada contohnya dari Rasulullah dianggap tidak bermanfaat. Ketujuh, menginfakkan harta. Gunakan harta Anda untuk kebaikan dan investasi akhirat. Harta yang tidak diinfakkan dan tidak digunakan untuk fungsi sosialnya akan dianggap sia-sia. Kedelapan, mengisi waktu dengan kebaikan. Usahakan untuk mengisi waktu Anda dengan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hal yang terlewatkan. Kesembilan, menjaga lisan. Mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan. Menjaga lisan dan tidak sibuk dengan perkataan sia-sia adalah kunci untuk menghindari kesibukan yang sia-sia. Kesepuluh, bertindak dengan niat yang baik. Pastikan bahwa setiap tindakan Anda dilakukan dengan niat yang baik dan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, bukan hanya untuk kepuasan sesaat atau keuntungan duniawi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat lebih fokus pada hal-hal yang memberikan nilai tambah dan menghindari terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Kegiatan yang dianggap sia-sia adalah kegiatan yang tidak membawa manfaat bagi diri sendiri atau bagi orang lain, dan tidak mendekatkan seseorang kepada tujuan yang lebih tinggi atau nilai-nilai spiritual. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang sering dianggap sia-sia. Pertama, menghabiskan waktu dengan hiburan berlebihan. Terlalu banyak yang dihabiskan untuk menonton TV, bermain video game, atau berselancar di media sosial tanpa tujuan yang jelas bisa dianggap sia-sia. Kedua, gosip dan perkataan yang tidak bermanfaat. Berbicara tentang orang lain dengan cara yang tidak produktif atau merugikan reputasi mereka adalah contoh dari kegiatan yang tidak bermanfaat. Ketiga, kepedulian berlebihan terhadap pendapat orang lain. Menghabiskan energi untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, sampai-sampai mengabaikan kebutuhan dan kebahagiaan pribadi bisa menjadi sia-sia. Keempat, membandingkan diri dengan orang lain. Terus-menerus membandingkan pencapaian atau gaya hidup kita dengan orang lain dapat menyebabkan rasa tidak puas dan iri hati yang tidak bermanfaat. Kelima, mengulang kesalahan yang sama. Tidak belajar dari kesalahan dan terus mengulanginya adalah kegiatan yang tidak membawa perkembangan atau perbaikan. Keenam, perfeksionisme yang berlebihan. Mengejar kemampuan dalam segala hal hingga mengabaikan kesehatan mental dan fisik juga bisa dianggap sebagai kegiatan yang sia-sia. Ketujuh, kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan hidup. Melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai atau tujuan hidup yang telah ditetapkan bisa dianggap sia-sia karena tidak membantu kita mencapai tujuan tersebut. Kedelapan, pekerjaan yang tidak diramalkan. Memiliki ilmu atau keterampilan tetapi tidak menggunakannya untuk kebaikan atau tidak membagikannya dengan orang lain juga dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermanfaat. Kesembilan, amal tanpa ikhlas.
Beramal atau melakukan kebaikan hanya untuk pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan karena keikhlasan, adalah contoh dari kegiatan yang sia-sia. Ke-10, harta yang tidak diinfakkan. Memiliki harta tetapi enggan menggunakannya untuk membantu orang lain atau untuk kebaikan sosial dianggap sebagai pemborosan. Menghindari kegiatan-kegiatan ini dan menggantinya dengan tindakan yang bermanfaat dan produktif dapat membantu seseorang untuk hidup lebih berarti dan memenuhi. Berikut ini kita akan mencoba mempelajari tentang hikmah dari kutipan tersebut. Baiklah, yuk kita lanjutkan. Hikmah dari kutipan tersebut adalah sebagai peringatan bagi kita untuk selalu mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat dan memiliki nilai positif, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ini mengajarkan kita untuk memberi kesadaran dalam memilih aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kutipan ini juga mengingatkan bahwa setiap detik dalam hidup kita sangatlah berharga dan sebaiknya tidak disia-siakan. Dengan menghindari kesibukan yang tidak bermanfaat, kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Selain itu, hikmah lainnya adalah untuk mendorong kita sebagai individu yang produktif dan konstruktif. Dengan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, kita tidak hanya mengembangkan diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Dalam konteks sosial, hikmah ini mengajak kita untuk berpikir dan bertindak demi kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kehidupan yang harmonis dan saling membantu antar sesama. Secara spiritual, hikmah ini mengingatkan kita bahwa Allah melihat segala usaha dan niat kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang diridhoinya dan menjauhi hal-hal yang dapat menjauhkan dari rahmat dan kasih sayangnya. Kesimpulan dari kutipan ini adalah ajakan untuk hidup lebih bermanfaat dengan mengisi waktu kita dengan amal-amal saleh dan bermanfaat yang pada akhirnya akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.